Shalom, salam dan bahagia. Saya Marcel Nuryanto Tusi, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Sedangkan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, yaitu mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut contoh kasus yang memuat tentang segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Jessica marah ketika bolpennya sering diambil temannya. Ia tidak terima tindakan temannya. Tadi Pak dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu baru habis bertengkar ya? Iya Pak, saya kesal Pak. Kenapa kesal? Indah selalu saja mengambil poin saya Pak. Oh begitu, pantasan kamu marah dan kesal. Kalau Pak ada di posisinya kamu juga, pasti Pak akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Indah? Saya berkata kasar dan menggunakan Indah. Oh begitu, pasti kamu lakukan itu karena ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya diam saja lalu harus beli setiap hari? Pantasan kamu marah karena kamu tidak rela bolpen kamu diambil setiap hari. Pak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Sekarang coba Jessica pikirkan apakah tindakan kamu marah-marah sampai menyebabkan meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati teman. Baik, menurut kamu, saling menghormati teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan marah saya. Kalau ada yang mengambil barang orang lain, saya harus laporkan ke mata pelajaran atau wali kelas. Ya, baik sekali tindakan kamu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessica dari kelas 11C. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Marcel untuk mengendalikan diri saya dari amarah karena mengganggu teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghargai teman-teman. Dadah! Kasus yang kedua adalah Adis sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Tadi Pak dengar dari tiket, katanya kamu sering datang terlambat. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik Adis,
Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting kita bisa belajar kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju kan? Oke, kita cari solusinya bersama ya. Hadis datang terlambat pasti ada alasannya kan? Kenapa datang terlambat? Iya Pak, saya sering berbeda sama handphone. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati kan? Tahu Pak? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Iya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin itu penting tidak buat kamu? Ini Pak, saya tidak mau sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting buat kita, seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Kemudian pekerjaan kita tidak menumpuk. Iya Pak, saya tidak salah, saya minta maaf. Ya, hadis sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak ulang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik hadis, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak akan bekerja sama dengan orang tua agar tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Shalom, saya Aidis dari kelas 11E. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Marcel dan menemukan solusi atas masalah yang saya lakukan. Saya berjanji saya tidak akan lagi bergadang bermain handphone hingga malam hari, sehingga membuat saya terlambat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam dan bahagia.